apa kabar Anda? Senang sekali saya Reza Zafira dapat kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, wanita pekerja migran asal Jember ditemukan terkurung di dalam kontainer peti es dari Kamboja menuju Vietnam. Gudang penyimpanan kasur dan busa di Jombang terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah lebih. Sejumlah orang tua dan siswa menangis haru dalam prosesi penjemputan siswa yang diwisuda di SMA Negeri Sidoarjo. Seorang wanita pekerja migran asal Jember ditemukan hidup setelah terkurung di dalam kontainer peti es dari Kamboja menuju Vietnam. Atas temuan tersebut, pihak kepolisian dan Bea Cukai setempat serta Dinas Tenaga Kerja Jember menelusuri identitas wanita tersebut namun tidak menemukan di data ketenagakerjaan sehingga diduga pekerja migran tersebut ilegal. Petugas Bea Cukai Pelabuhan Haiphong, Vietnam membuka sebuah kontainer berisi peti es. Tak hanya tumpukan es, di dalam salah satu peti, petugas juga mendapati seorang wanita yang ditemukan bersama es batu. Wanita yang disebut-sebut bernama Sri Wahyuni diketahui pekerja migran Indonesia asal Jember. Meski di dalam kontainer dan peti es selama 48 jam, ia ditemukan dalam kondisi hidup. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember saat dikonfirmasi pada Rabu siang langsung melakukan penelusuran untuk memastikan identitas sekaligus jejak keberangkatan Sri Wahyuni ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja sempat menduga jika yang bersangkutan bekerja ke luar negeri secara ilegal. Saat Dinas Tenaga Kerja mengkonfirmasi hal tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri memastikan video tersebut hoax. Siapa nama Sri Wahyuni, penduduk Jember yang usianya 27 tahun, itu akhirnya sudah difilter, sudah ketemu. Ada beberapa keluarga yang akan segera kita tindak lanjuti. Tetapi alhamdulillah pagi hari ini bahwa Kemenlu sudah menyatakan secara resmi bahwa berita itu adalah berita hoax. Sehingga ini sangat melegakan dan kami agak melandai, tapi ya tetap kami perjuangkan. Barangkali statement hoaxnya Pak Menteri itu juga masih dalam pelacakan juga, siapa tahu ada Sri Wahyuni yang hilang. Dinas Tenaga Kerja sendiri mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan jalur resmi atau legal guna memudahkan pengawasan jika merantau ke luar negeri. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Seorang anak buah kapal nelayan asal Probolinggo jatuh dan tenggelam saat menjaring ikan di perairan Laut Utara Jawa. Setelah 3 hari dalam pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan mengapung di tengah laut dan dievakuasi tim Basarnas ke daratan. Pencarian para nelayan yang berlayar di Laut Utara Jawa, tepatnya 6 mil dari dermaga pelabuhan tradisional Dringu, Probolinggo, akhirnya berbuah hasil. Jasad Abdul Holis, anak buah kapal motor Brasil, yang dinyatakan tenggelam dan hilang saat menjaring ikan ditemukan mengapung. Petugas keamanan laut serta Pol Airut, Probolinggo dan Basarnas yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan melakukan upaya evakuasi. Abdul Holis diketahui berlayar bersama kapal motor Brasil pada Senin lalu dan terjatuh lalu tenggelam saat menjaring ikan di Laut Utara Jawa, wilayah perairan Probolinggo. Sejak saat itu, upaya pencarian dilakukan oleh Satuan Keamanan Laut, Pol Airut, Probolinggo, dan tim Basarnas Jember, serta sejumlah nelayan. Pencarian dalam kegiatan hari ini, alhamdulillah, dari kekompakannya nelayan, dari masyarakat sekitar, alhamdulillah korban ditemukan oleh nelayan sekitar. Setelah itu meneruskan informasi ini kepada tim posko yang ada di darat untuk segera melakukan evakuasi. Kondisi meninggal dunia dan setelah itu kita evakuasi ke TPI serta langsung disemayamkan di rumah duka. Korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, karena keluarga keberatan untuk dilakukan autopsi. Kedatangan jasad Abdul Holis disambut duka dan histeris keluarga serta tetangga. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Warga Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tewas mengambang di area tambak warga. Untuk mengetahui penyebab kematian masih dalam penyelidikan polisi.
Mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan mengambang di area tambak Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Rabu siang. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat mengecek kondisi tanggul sungai sekitar tambak. Terlihat kondisi mayat tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana pendek dan memakai peci hitam. Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke Kepala Dusun Boboh, lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Aparat Polsek Menganti kemudian mendatangi lokasi kejadian dan evakuasi mayat. Terkait identitas maupun penyebab kematian korban masih menunggu hasil tim forensik dan penyelidikan lebih lanjut. Di bagian tubuh luar mayat tidak ditemukan kekerasan. Namun sidik jari dari mayat dan wajah mayat mengalami rusak. Diperkirakan mayat sudah 1 hari lebih. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan agar segera melapor ke kepolisian terdekat. Muhammad Khodi melaporkan dari Gresik. Gudang penyimpanan kasur dan busa di Jombang terbakar. Kerugian ditaksir nyaris mencapai setengah miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.